Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Cordelia Gunawan dengan tema transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Terpujilah Allah Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Umat yang dikasihi dan mengasihi Allah, pada hari ini kita akan memasuki Minggu Transfigurasi. Secara sederhana, transfigurasi berarti perubahan bentuk atau rupa. Perubahan inilah yang dialami oleh Yesus ketika ia dimuliakan di atas gunung. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemuliaan yang diterimanya merupakan sebuah kekuatan untuk menjalani jalan salib. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Kemuliaan dan kasih Allah dinyatakan kepada kita supaya kita dimampukan untuk mengalami dan melewati jalan salib seperti Yesus pahlawan kita. Pahlawan besar.
Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan sebelum kami berbicara, Engkau tahu isi hati kami. Di dalam tindak dan tanduk kami, Engkau mengamati kami dengan seksama. Ampunilah kami. Jika di dalam rangkaian kata yang dilontarkan lidah kami masih nampak sungut dan celah. Ampunilah kami, jika di dalam tindak tanduk kami masih terlihat noda-noda dosa. Kami mohon, bersihkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Pujian yang akan kita naikkan selanjutnya berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Kiranya pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, supaya di tengah susah dan derita yang menerpa, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang kembali ke hadapan-Mu di dalam doa. Kami sudah mengagungkan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan sapaan-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga ia dapat menyampaikan titah-Mu. Urapilah kami juga supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan titah-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan terambil dari Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9 berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, ada salah seorang yang saya tahu sangat menjaga kesehatannya gitu ya. Dia selalu berjalan pagi, dia berolahraga, dia tidak pernah merokok, dia melakukan segala sesuatu dengan baik gitu ya. Tapi ternyata suatu ketika dia mengalami stroke yang akhirnya benar-benar membuat dia tidak lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Dia terbaring dan bahkan sampai sekarang dia akhirnya tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Dia benar-benar terbatas karena stroke-nya. Lalu saya ingat saya dan suami saya sempat berdiskusi gitu ya. Lalu dia bilang itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin orang tiba-tiba stroke. Mungkin juga dia gak jaga makan, mungkin dia juga kurang olahraga dan lain sebagainya. Lalu saat itu saya masih bilang bahwa enggak kok, saya tahu orang dia itu selalu jalan pagi, dia itu bisa dengan rajin jaga makanan dan lain sebagainya. Ini bukan orang yang serampangan gitu ya. Jadi kami berdebat mengatakan segala sesuatu tuh harusnya pasti ada akibatnya nih dari sesuatu yang lain. Tapi saya masih bersikeras bilang enggak kok, orang dia udah jaga kesehatan dan lain sebagainya. Ini hanya sekelumit hal yang mungkin seringkali juga kita lihat dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu kita merasa segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah akibat sebelumnya gitu ya. Kita seringkali merasa bahwa apa yang kita lakukan nanti ada akibatnya. Dan seringkali kita tidak bisa menerima atau tidak masuk dalam akal kita saat segala sesuatu ini tidak bisa kita jelaskan dengan akal kita. Padahal sekarang ini kalau kita mau melihat kehidupan kita, ada banyak hal yang ternyata tidak berjalan on the right track gitu ya. Tidak berjalan sesuai rencana, tidak berjalan selalu seperti kita bisa pikirkan. Saya berbincang-bincang dengan salah seorang ibu yang suaminya meninggal karena sakit kanker setelah 2 tahun sakit kanker otak Bapak Ibu Saudara.
Lalu tidak lama setelahnya, paling 6 bulan setelah suaminya meninggal, anaknya divonis kanker darah gitu ya. Lalu itu juga hanya bertahan kurang lebih 1 tahun dan berbagai macam pertanyaan timbul gitu. Kenapa? Dan itu juga tidak ditemukan jawabannya. Saat ini saat kita masih bersama-sama di tengah-tengah pandemi Covid, ada orang yang sudah jaga sedemikian rupa tapi kok tetap kena juga gitu ya. Lalu mulai bingung dan bertanya kenapa. Bahkan ada orang-orang yang tidak hanya terpapar virus Covid tapi juga meninggal akibat virus Covid. Dan berbagai macam hal mungkin muncul dalam benak kita. Hari ini kita kembali diingatkan tentang transfigurasi Yesus. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana di ayatnya yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu kita lihat di sana bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan ini yang dikatakan atau disebut sebagai peristiwa transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung. Mukanya bersinar-sinar, pakaiannya begitu putih berkilat-kilat. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus dan 3 muridnya tidak terus ada di gunung itu dalam sebuah peristiwa kemuliaan. Tapi mereka turun dari gunung itu dan bahkan Yesus berpesan kepada mereka, jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Omongan Yesus aja gak masuk akal gitu ya. Kenapa gak boleh bilang bahwa murid-muridnya ini ngelihat Yesus ini dimuliakan loh, ada peristiwa luar biasa di atas gunung. Tapi enggak, Yesus bilang jangan ngomong-ngomong, jangan kasih tahu ke orang-orang, ini aja udah gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat lagi bahwa memang apa yang dilakukan Yesus saat kita menjadi anak-anaknya, sebuah kepercayaan adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mampu kita pahami terus dalam hidup kita. Yesus sebagai seorang raja harusnya bisa meniadakan penderitaan. Tapi dia memilih menjalani penderitaan tapi juga mengalami sebuah kemuliaan. Itu pilihan yang menurut kita pilihan yang membingungkan. Tapi itu yang seharusnya kita tanamkan dalam benak kita. Ada hal-hal yang tidak pernah akan mampu kita pahami saat kita mau hidup dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin sudah kita lakukan dengan baik tapi toh gak ada orang yang mau menderita gitu ya. Gak ada orang yang mau sakit, gak ada orang yang mau kehilangan. Tapi toh sejaga apapun kita tiba-tiba kok tetap kena gitu ya. Mari sama-sama kita mengingat Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang tidak mampu kita pahami dengan otak kita. Ada banyak hal yang tidak mampu kita jelaskan dengan rasio kita. Bahkan pilihan Yesus akan penderitaan itu juga tidak masuk dalam benak kita. Tapi toh dia memilihnya. Jadi ini yang pertama. Saat kita melihat lagi transfigurasi Yesus, maka kita melihat bagaimana Yesus memilih untuk tidak hanya memilih kemuliaan, tapi dia memilih jalan penderitaan. Dan mari kita memahami bahwa pikiran Yesus terlampau luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya pahami. Saat kita berjumpa dengan realita, dengan hal-hal yang tidak mampu kita pahami, maka mari berhenti untuk memahami. Hanya percaya, ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Permasalahan bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Ini hanyalah bagian dari seluruh bagian kehidupan gitu ya. Yesus mengalami peristiwa dimuliakan di atas gunung. Tapi dia juga memilih jalan penderitaan yang nanti kita akan sama-sama peringati menjelang Minggu Prapaskah dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat di sini bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang terus berjalan, ini hanyalah bagian kecil dari seluruh kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah, jangan kita merasa bahwa ini the end of the world gitu ya. Saat kita mengalami sebuah sakit yang mungkin tidak kunjung usai, saat kita mengalami kehilangan, saat kita mengalami titik nadir hidup kita, itu bukan akhir, ini hanya a part of the whole. Bagian kecil dari seluruh kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah lupa bahwa Yesus tidak hanya menderita, tapi dia juga dimuliakan di atas gunung. Dan ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita.
Jadi ini hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Saya yakin tidak ada orang percaya yang seluruh hidupnya ada di jalan tol gitu ya. Saya yakin setiap kita pernah menangis, setiap kita pernah jatuh, setiap kita pernah mengalami berbagai macam hal yang membuat kita terkadang kenapa sih masalah terus yang datang dalam hidup gua gitu ya. Atau kenapa sih ini gak kelar-kelar, baru ini udah jatuh tertimpa tangga, kenapa nih keluarga saya kok ngalamin masalah kayak begini terus. Tapi mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara, itu hanyalah bagian kecil dari sebuah perjalanan panjang dan kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Mari saat hidup terlalu gelap kita menyadari ini cuma hanya bagian mendung dalam perjalanan kehidupan dan nanti mungkin hujan, tapi nanti juga terang. Mari saat kita mengalami berbagai macam hal dan kita sudah merasa lelah di dalamnya, mari kita mengingat Yesus tidak hanya menderita, tapi dia juga bangkit. Yesus mengalami kemuliaan di atas gunung, tapi setelah itu dia turun gunung dan itu pilihannya. Dan itu adalah bagian dari sebuah bagian yang indah. Jadi saat kita ada di sebuah titik yang begitu gelap dalam hidup kita, maka saya hanya ingin mengajak kita mengingat, itu bukan seutuhnya. Itu hanya bagian dari sebuah bagian yang lebih besar. Dan ini bukan akhirnya. Saya ingat ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu tentang seorang anak yang kesel benar gitu ya, karena ibunya ini sibuk menyulam. Anak ini belum bisa berjalan sempurna, jadi dia merangkak-merangkak gitu ya. Lalu dia bingung, dia ngelihat, jadi kalau Bapak Ibu bayangkan sulaman nih, kalau Bapak Ibu lihat depannya sama lihat belakangnya, yang belakangnya itu kan cuma benang-benang kacau yang kita nggak ngerti gitu ya. Ada rumusnya sih kalau nyulam. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari depannya, sulaman itu bagus. Anak ini nggak ngerti apa yang dilakukan oleh ibunya. Buat dia ini cuma kekacauan gitu, benang-benang nggak jelas. Setelah selesai, ibunya ini memangku anak itu dalam pangkuannya, lalu anak itu kagum luar biasa dengan sulaman ibunya. Dia melihat dengan indah, oh betapa indahnya sulaman ibunya. Tapi saat dia melihat dari sisinya, saat dia melihat belum kelar, itu cuma benang kacau yang dia tidak mengerti. Begitu juga hidup kita. Saat kita ada di titik di mana seolah-olah permasalahan tidak kunjung selesai, padahal kita sudah berdoa. Saat kita merasa kita sudah melakukan segala hal dan tidak melakukan dosa yang besar, bahkan tidak melakukan dosa, tapi toh berbagai macam hal terjadi di luar rencana kita. Saat itu mari dengan rendah hati mengingat ini hanyalah bagian kecil dari seluruh potret utuh kehidupan kita. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana seutuhnya karena kita terus ada dalam prosesnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, penderitaan bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Penderitaan, kekecewaan, permasalahan, sakit hanyalah bagian dari kehidupan yang tidak utuh gitu ya. Yesus tidak hanya menderita, tapi dia juga bangkit. Yesus tidak hanya dimuliakan, tapi dia memilih untuk turun gunung dan mengalami penghinaan dan penolakan. Itu bagian dari pelayanan Yesus. Sama seperti sulaman. Kalau belum kelar, bahkan melihat dari bawah, kita tidak akan melihat yang indah dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kedua yang saya mau kita sama-sama ingat Bapak Ibu Saudara, sekalipun sedang hujan, sekalipun sedang gelap, sekalipun mungkin mendung gitu ya. Tapi mari menyadari ini hanyalah a part of my life, ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir, saya mengajak kita memaknai lagi peristiwa bagaimana transfigurasi Yesus ini menjadi sebuah peristiwa yang menguatkan. Transfigurasi yang terjadi kepada Yesus bukanlah sesuatu yang meniadakan permasalahan dan penderitaan. Musa juga mengalami bagaimana dia dimuliakan. Tapi Musa tidak pernah menginjak tanah perjanjian. Yesus dimuliakan, tapi ternyata dia mati di atas kayu salib. Peristiwa bagaimana Yesus dimuliakan bukan meniadakan penderitaan dan permasalahan, tapi menguatkan. Bahwa sekalipun kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, toh pada akhirnya kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Yesus menderita, memilih jalan penderitaan, tapi dia dimuliakan. Yesus menderita, tapi toh akhirnya dia dibangkitkan dari kematian.
Jadi artinya transfigurasi Yesus tidak meniadakan rasa sakit, rasa kehilangan, air mata. Tapi transfigurasi Yesus memampukan kita untuk tersenyum saat kita menangis. Transfigurasi Yesus memampukan kita untuk bertahan apapun permasalahan kehidupan kita. Transfigurasi Yesus meyakinkan kepada kita tidak ada persoalan yang terlampau berat untuk kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Seolah tidak ada jalan keluar, jalani saja. Karena kita tahu akan melangkah terus dan ternyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, transfigurasi Yesus yang saat ini kita sama-sama renungkan. Saat kita kembali melihat bagaimana Yesus dimuliakan, maka kita merenungkan antara penderitaan dan kemuliaan. Maka yang pertama, ada hal-hal yang tidak pernah akan mampu kita pahami dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan rasio kita, sama seperti bagaimana Yesus memilih jalan penderitaan, itu pun tidak masuk akal kita. Hal yang kedua, penderitaan, permasalahan, sakit penyakit, air mata bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Itu hanyalah bagian, sekelumit bagian kecil dari perjalanan kehidupan kita yang sedemikian panjang dan besar bersama-sama dengan Tuhan. Pasti ada akhirnya. Dan yang ketiga, saat kita kembali melihat bagaimana Yesus dimuliakan, kita juga mengingat Yesus tidak meniadakan penderitaan, Yesus tidak meniadakan tangis, tapi Yesus memberikan kekuatan. Yesus memberikan pertahanan. Jadi saat hidup kita sedang dirundung hujan, saat hidup kita sedang dirundung permasalahan, saat kita merasa hidup kita hanya sekelumit masalah yang tanpa jalan keluar, hang on, bertahanlah. Karena Yesus memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, kiranya Tuhan terus memegang tangan kita, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku, di hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan boleh menyapa kami. Jika banyak hal yang tidak mampu kami cerna dengan pikiran kami, ya Tuhan, biarlah kami boleh terus percaya kepada Tuhan. Jika banyak hal yang tidak mampu kami terangkan dengan pikiran kami, biarlah Tuhan meyakinkan kami bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak meniadakan penderitaan, Tuhan tidak meniadakan permasalahan. Tapi Tuhan akan selalu hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan sehingga kami mampu bertahan di tengah apapun persoalan kehidupan kami. Dan saat kami menghadapi berbagai macam permasalahan, ya Tuhan, yakinkan bahwa ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Saat kami menghadapi berbagai macam kegagalan, kekecewaan, kehilangan, maka biarlah kami meyakinkan diri kami ini bukan akhir perjalanan hidup kami. Tuhan masih hadir memegang tangan kami dan kami boleh kembali memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan mimpi kami. Ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana Tuhan tidak terus berdiam dalam kemuliaan. Tuhan bahkan memilih penderitaan. Dan biarlah kami juga mengingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan bangsa negara kami, di tengah-tengah pandemi yang belum usai, di tengah-tengah berbagai macam hal yang mungkin membuat kami semakin khawatir, kami mau meyakini bahwa kami tidak menjalani seluruh kehidupan kami sendirian. Kami yakin bangsa kami berangsur-angsur, bahkan seluruh dunia boleh menang melawan virus COVID-19 ini. Dan Tuhan berikan kepada kami hikmat dan bijaksana, Tuhan berikan kepada kami kekuatan, sehingga kami boleh juga
dengan baik melakukan hal-hal yang bertanggung jawab. Kami memikirkan orang lain dan tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Pimpin ya Tuhan pemerintah bangsa kami, sehingga segala sesuatu boleh tertangani dengan baik dan semuanya boleh berjalan di dalam rencana besar Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas keberadaan GKI Kepaduri. Tuhan berkati terus dalam setiap program yang tengah dijalani, sekalipun kami menjalaninya di masa pandemi. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, Tuhan berikan kreativitas, sehingga setiap program yang dilakukan semuanya menjadi program yang membawa berkat, tidak hanya bagi jemaat GKI Kepaduri, tapi juga menjadi berkat bagi setiap simpatisan. Setiap orang yang terlibat di dalamnya ya Tuhan, pendeta, penatua, badan-badan pelayanan, jemaat, aktivis, bahkan simpatisan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh melakukan peran mereka dengan baik, dan di dalamnya mereka boleh mengalami berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat, setiap simpatisan, setiap orang yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja. Biarlah mereka boleh mensyukuri setiap pekerjaan yang hadir dalam hidup mereka. Tapi bagi mereka yang juga kehilangan pekerjaannya, kami memohon Tuhan memberikan kekuatan dan biarlah mereka juga tetap merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami mau melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti memelihara hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Untuk Ibu Sinta Sutahardi, untuk Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsaputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandaju, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katus Siktimu, dan Ibu Isnarti Hananto. Dalam kelemahan fisik mereka, biarlah Tuhan yang tetap hadir memberikan penghiburan dan kekuatan. Dalam kelemahan fisik mereka, biarlah mereka boleh terus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, sekalipun mereka tidak ada dalam kondisi yang biasa. Tuhan berkati setiap keluarga, Tuhan berkarya melalui obat-obatan yang diminum, bahkan mungkin perawatan medis yang diterima, sehingga semuanya boleh mempercepat proses kesembuhan saudara-saudara kami. Bersama-sama ya Tuhan, kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usianya. Untuk Saudari Stella Adijaya, Bapak Gondo Sujono, Saudara Rian Stefanus Adiasa, Saudari Luz Linel Tauk, Bapak Yonatan Raharjo, Saudari Ong Yeni, Bapak Richard Hardadi Situharja, Ibu Si Gyok Dwi, Ibu Jenny Febriwayani, Ibu Mike Wijaya, Saudari Nugrah Tri Amiranti, Ibu Melisa Tandio, Ibu Ninik Widayanti, Ibu Kristiana Subekti, dan Saudara Stephen. Biarlah Tuhan tidak hanya menambahkan 1 tahun usia, tapi Tuhan juga mengiringi dengan hikmat dan bijaksana. Biarlah hidup yang mereka jalani boleh semakin harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka boleh menggapai mimpi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup kami. Kami bersyukur atas orang-orang yang Tuhan ciptakan dekat dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas berbagai macam peran kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah segala kelemahan, kekurangan kami tidak menghalangi untuk kami menjadi pasangan yang membawa berkat bagi pasangan hidup kami. Tidak menghalangi untuk kami menjadi orang tua yang membawa teladan yang baik bagi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan tidak menghalangi untuk kami menjadi anak yang menghormati dan menyayangi orang tua kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam pelayanan kami, berkati kami dalam keseharian kami. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, sehingga itu semua tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita puji Raja Sorga." Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pada saat ini ucapan syukur kami naikkan ya Tuhan, dengan membawa persembahan syukur. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Melakukan ayat ini bukan perkara yang mudah, namun bukan berarti mustahil. Mintalah kekuatan Tuhan seraya membulatkan tekad, "Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu." Sekalipun menderita, kita yakin kebahagiaan menanti, bahwa dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikut
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam jalan deritamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.